siang Bu Ami, selamat siang Bu Sri Mahendri. Selamat siang Bu Agung. Selamat siang Bu Agung. Bagaimana kabar hari ini Bu Ami? Kabar tiang baik, sehat-sehat. Bu Agung gimana? Eh, Secara umum sedang tidak enak badan, tapi mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar ya. Nggih. Oke, Bu Ami, jadi sebagaimana kesepakatan kita sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan berdiskusi terkait praktek coaching yang akan Bu Ami lakukan. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kegiatan yang akan kita lakukan ini ada 3 tahapan ya. Pertama itu tahap praobservasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ami terkait praktek coaching yang akan dilakukan nanti. Kemudian kedua tahap observasi. Nanti saya persilakan Bu Ami melakukan coaching bersama Bu Sri Mahendri. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan tahap pasca observasi. Di tahap tersebut kembali saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang harus Bu Ami jawab. Sudah siap Bu Ami? Nggih. Astung keres siap Bu Agung. Nggih, dipersilakan. Oke, baik. Jadi pertama saya akan mengemukakan beberapa pertanyaan. Bu Ami, sebagaimana kita tahu bahwa ada 3 kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi inti coaching mana yang akan Ibu Ami kembangkan pada hari ini? Baik Bu Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan 3 kompetensi coaching yang sudah Bu Agung sampaikan. Nah, adapun kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan kali ini pada proses percakapan coaching kali ini, Bu Agung. Oke, jadi Bu Ami mau mengembangkan pertanyaan berbobot kompetensinya. Nah, Yeah. Bagaimana penilaian Bu Ami terhadap kompetensi pertanyaan berbobot yang akan Ibu kembangkan ini? Sementara ini, kenapa saya ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saya pada saat percakapan coaching ini, disebabkan karena setelah beberapa kali saya melakukan proses coaching, Bu Agung, jadi saya masih memiliki kelemahan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ajukan itu masih bersifat pertanyaan yang tertutup, jadi belum menggali sepenuhnya potensi yang bisa dimiliki oleh coach saya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya hanya baru sekedar menggali, tapi tidak terlalu memfokuskan untuk si coachnya seperti itu. Makanya saya ingin bagaimana sih agar saya meningkatkan keterampilan itu seperti itu, Bu Abang. Oke, jadi Bu Ami ingin lebih bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mengembangkan potensi coachingnya. Iya, Seperti itu iya ya Bu benar Ami. Bu Agung. Oke. Iya. Jadi apa indikator keberhasilan bahwa Ibu sudah berhasil mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Baik, jadi menurut saya jika nanti saya berhasil menggali potensi dari koci itu secara penuh sesuai dengan tujuan yang diharapkan koci, kemudian dia merasa puas dengan dirinya ketika setelah di koci dan melalui proses coaching bersama saya, disitulah letak indikator keberhasilan saya ketika saya ingin berlatih mengembangkan pertanyaan berbobot tersebut, Bu Agung. Oke, baik. Jadi strategi apa nih yang akan Ibu gunakan untuk memaksimalkan pengembangan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Baik, adapun hal pertama ya, jadi itu satu rangkaian Bu Agung ya. Jadi kalau 3 kompetensi itu kayaknya tidak bisa terpisahkan. Jadi pertama harus presence ya Bu Agung ya. Jadi harus hadir sepenuhnya. Nah, setelah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif. Nah, itu juga yang saya harus lakukan agar nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu datang langsung dari proses mendengarkan aktif itu. Sebagaimana saya sudah mendengarkan, maka
pertanyaan berbobot itu adalah sebenarnya pertanyaan lanjutan dari apa sih yang sudah disampaikan oleh Koci. Jadi saya akan berusaha hadir sepenuhnya, kemudian mindful listening, kemudian mendengarkan secara aktif. Seperti itu, Bu Agung. Oke, ya. Jadi Ibu sudah punya rencana nggih untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan memaksimalkan kompetensi yang lain seperti presence dengan mindful dan juga mendengarkan aktif. Seperti ini ke Bu Sri nggih. Nggih. Oke. Selanjutnya Bu Ami dan juga Bu Sri Mahendri yang persilahkan untuk melakukan percakapan coaching nggih. Untuk waktu yang persilakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Agung. Room kali ini saya ambil alih uh, ke proses percakapan coaching. Terima kasih Bu Agung. Oke, selamat siang Bu Sri Mahendri. Selamat siang Bu Ami. Oke, baik ya. Berdasarkan kesepakatan kita kemarin, jadi kita akan merencanakan dan sekarang kita realisasikan proses coaching kita hari ini ya. Gimana kabarnya Bu Sri? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Astungkare, saya sehat. Ya. Sekarang seperti yang sudah kita sepakati, mungkin ada hal yang Ibu akan sampaikan hari ini? Baik Ibu, begini Ibu, terkait dengan rekan saya di sekolah, saya perhatikan teman-teman saya di sekolah setiap harinya dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Ibu. Saya perhatikan selalu menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, mengajar dengan menggunakan ceramah. Padahal kita perhatikan bahkan kita lalui sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dengan teknologi juga yang sudah berkembang. Justru teman-teman saya itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, tidak mengikuti perkembangan zaman. Masih saja mengajar dengan ceramah, jadi kurang variatif, monoton seperti itu Ibu. Baik, jadi kalau saya konfirmasi ulang Bu ya, jadi kalau garis besarnya di situ yang perlu dibawahi adalah bagaimana rekan-rekan Ibu masih bersifat konvensional ya, seperti itu bisa dibilang ya, jadi kurang bervariatif juga dalam melaksanakan pembelajaran, begitu ya Bu? Iya, betul Ibu. Oke. Kira-kira dari percakapan kini, apa sih yang Ibu ingin dapatkan Bu hari ini? Dari percakapan kita kali ini yang ingin saya dapatkan adalah perubahan yang ada di sekolah saya, Ibu. Seperti itu. Baik, perubahan ya. Oke, kata kuncinya perubahan. Kira-kira perubahan yang seperti apa, Bu? Bisa Ibu gambarkan di sini? Baik Bu, saya ingin adanya perubahan, misalnya seperti pada saat guru saya, teman-teman guru saya di sekolah saya itu bagaimana menyampaikan materi, terus menggunakan model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Jadi misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saat ini kan kita sudah IT kita sudah berkembang. Seperti menggunakan Quizzes yang sekarang marak digunakan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Jadi juga dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin di tengahnya diisi dengan kegiatan edu games dalam penyampaian materi, atau juga bisa menggunakan slide PowerPoint agar murid lebih bersemangat belajar daripada hanya mengajar dengan ceramah tanpa media apapun, seperti itu Ibu. Baik. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ya, ada berbagai proses, kemudian metode, saya dengar tadi ada menggunakan Quizzes, nah kemudian ada beberapa model juga, media. Nah, dalam kondisi itu bisa kita katakan ideal ya Bu ya, harapan Ibu ya kan. Nah, itu anggaplah itu berada di angka skala 10. Nah, hal itu berarti berada di angka 10 ya, yang ideal itu ya. Nah, sekarang kira-kira perubahan yang Ibu inginkan tadi kan sekarang Ibu bisa menilai dari angka 1 sampai 10 kira-kira kondisi rekan-rekanan atau di sekolah Ibu itu sedang berada di level berapa sekarang Bu? Sepertinya sekolah saya saat ini masih berada di level 5 Ibu.
Karena masih banyak guru-guru di sekolah saya yang senior yang beberapa tahun akan pensiun seperti itu, Ibu. Jadi untuk berada di level yang lebih tinggi, rasanya kami masih harus berusaha lagi, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti masih di level 5 ya. Nah, Ya. kira-kira kondisi sekarang ini bisa sampai peningkatannya sampai level berapa nih Bu kira-kira? Kalau misalnya agar Ibu ingin sesuai harapan tadi ya, bagaimana lebih ada perubahan gitulah untuk ke depannya. Ibu ingin Um, ke angka berapa? Mungkin bisa ditingkatkan hanya sampai level 7, Ibu. Karena untuk naik level lagi lebih tinggi, saya rasa masih sulit, mengingat sekolah saya masih banyak guru-guru yang senior. Mungkin dari level 5 ke level 7 bisa dilakukan perubahan. Baik. Nah, jadi yang Ibu harapkan sampai level 7 ya. Nah, kira-kira usaha apa sih yang Ibu bisa lakukan untuk melakukan perubahan tersebut, Bu? Sampai saat ini masih saya pikirkan, Bu, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya? Mungkin saya bisa melakukan kegiatan kolaborasi mungkin dengan teman-teman sejawat saya yang mungkin sudah punya pengalaman, atau mungkin mentoring mentoring personal dengan rekan-rekan guru yang atau sebaliknya juga untuk saya juga, Ibu, gitu. Seperti itu, Ibu. Oke, ada dua hal yang saya tangkap ya. Di situ ada mentoring, kemudian ada kolaborasi. Selain itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan lagi, Bu? Strategi yang Ibu terapkan, misalnya, atau memberikan contoh untuk rekan-rekan di sekolah agar mereka nyaman untuk melakukan perubahan itu. Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya bisa konsultasi dengan teman sejawat saya yang mungkin memiliki ide yang sama dengan saya, atau juga saya mungkin bisa konsultasi dengan kepala sekolah saya untuk melakukan pelatihan atau memfasilitasi teman-teman saya melakukan pelatihan mandiri di PMM mungkin, Ibu. Jadi dengan pelatihan tersebut, teman-teman guru saya bisa meningkatkan kompetensinya khusus dalam penyampaian materi dengan menggunakan media-media variatif dalam pembelajaran. Baik. Jadi di situ selain kolaborasi dan mentoring, juga Ibu akan mengarahkan rekan-rekan untuk mengerjakan PMM ya. Baik, tadi Ibu sudah merencanakan tentang hal-hal tersebut. Nah, kira-kira dari ketiganya ini yang Ibu rasa lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasi itu yang mana, Bu? Um, Sepertinya saya lebih ke mentoring, Ibu. Karena kalau pelatihan kan memakan waktu dan persiapannya juga harus matang. Jadi saat ini yang nyaman untuk saya itu mungkin proses mentoring mungkin, Ibu. Oke, baik Ibu. Oke, kegiatannya mentoring ya. Untuk Iya. kegiatan mentoring ini, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan siapa? Ada sih sebenarnya, Bu, di sekolah saya yang bisa saya mintakan bantuan, seperti teman sejawat saya yang mungkin sudah punya pengalaman dalam menggunakan IT, mungkin yang mereka yang sudah ahli dalam menggunakan IT, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa mendukung saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas-kelas. Sehingga mereka yang memiliki waktu luang nanti itu bisa membantu saya menciptakan pembelajaran yang bervariatif ini, Ibu, baik di sekolah saya maupun di kelas saya. Seperti itu, seperti di sekolah saya itu ada Bu Putu Suwardani dan Pak Gede Aryadi. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menentukan rencana, kemudian siapa orang yang akan bisa membantu sudah Ibu sampaikan di situ ya. Nah, oke, berarti Bu Sri ingin melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi bersama teman-teman ya, yang sudah memiliki pengalaman seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Kalau bisa secepatnya sih ya, Bu. Mungkin minggu depan, Bu, bisa saya lakukan. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman saya yang sudah berpengalaman di sekolah saya dengan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ini.
Oke, baik. Seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Nah, kira-kira dari percakapan ini, apa yang Ibu bisa Ibu Sri dapatkan, yang sudah Ibu Sri dapatkan? Baik, untuk percakapan kita kali ini yang bisa saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana bisa terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, dan kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya yang memang memiliki pengalaman dalam menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Oke, baik Ibu Sri. Sekarang Ibu Sri udah ada gambaran nih ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan terkait pembelajaran yang agar lebih bervariatif. Nah, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Sri. Mungkin 2 minggu lagi kita ketemu lagi untuk mengetahui tindak lanjut dan sekaligus refleksi dari apa yang sudah Ibu lakukan. Nggih? Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah saya sehingga mencapai apa yang harus saya lakukan untuk melakukan perubahan dan bermanfaat buat sekolah saya Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Untuk hari ini cukup sekian sesi percakapan coaching kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa Ibu, terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali. Bu Ami sudah melakukan percakapan coaching tadi dengan Ibu Sri Mahendri, nggih. Jadi baik Bu Ami, kita sampai ke tahap ketiga dari kegiatan hari ini. Saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Ami sudah siap? Baik, siap Bu Agung. Oke. Jadi bagaimana Bu Ami menilai sendiri performa Ibu dalam melakukan coaching tadi, terutama dalam pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Ami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Agung. Nah, menurut saya pada sesi perbincangan coaching kali ini bersama Bu Sri Mahendri, kali ini saya sudah bisa meningkatkan kemampuan bertanyaan berbobot saya. Itu dilihat dari Koci sudah mampu menggali potensinya. Jadi dia sudah mendapatkan apa yang ingin dicapai atau diharapkan. Terutama ini dalam kasusnya model menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif. Jadi Koci saya sudah menemukan solusinya dan menggali potensinya sendiri. Jadi beliau sudah menemukan bagaimana cara atau tips-tips yang akan dilakukan nanti. Nah, dia akan melakukan beberapa proses mentoring dan fasilitator menggunakan mentor untuk yang rekan sejawat yang sudah ahli di bidangnya untuk diajak berkolaborasi seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu apakah indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan di awal tadi sudah terpenuhi, Bu? Inggih, tentunya sudah Bu ya. Nah, karena coachingnya sudah menemukan dan menggali potensinya, jadi sesuai dengan harapannya. Jadi sudah didapatkanlah bagaimana gambaran aksi yang akan dilaksanakan beliau. Oke, luar biasa. Jadi hal menarik apa yang Ibu dapatkan dari praktek tadi, Bu Ami? Iya, jadi ada satu poin mungkin dari si Koci ya. Jadi dia sebenarnya masih memiliki keraguan. Nah, cuman si coach atau saya di sini itu hanya berperan sebagai orang yang mengarahkan atau hanya membantu beliau menggali. Jadi solusinya sebenarnya beliau sudah punya, sudah ada sendiri. Cuman beliau belum yakin apa yang harus beliau lakukan. Cuman di sini saya hanya mengarahkan, itu hal menarik bagi saya. Jadi sebenarnya dia sudah mampu, cuman perlu diarahkan sedikit gitu. Oke, Tuh Agung. jadi menurut Bu Ami, coach ini sudah punya potensi nggih untuk keluar dari Iya benar permasalahannya. sekali. Tinggal Bu Ami Iya. mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menurut Bu Ami sudah Inggih. sesuai dengan indikatornya. Oke, Bu Ami, untuk selanjutnya apa rencana Ibu untuk meningkatkan performa kompetensi inti ini, Bu?
Oke, untuk menggali pertanyaan berbobot niki ya mungkin lebih sering-sering dilatih ya Bu ya. Nah, mungkin Oke. saya punya rekan sejawat yang bisa saya ajak apa bertukar pikiran, Oke. kemudian bagaimana sih tips-tipsnya melakukan pertanyaan berbobot. Nah, Mm-mm. ada rekan atau mungkin nanti saya mengajak Bapak Kepala Sekolah barangkali untuk memberikan saya apa petuah-petuah atau pengalaman beliau melakukan proses coaching atau supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching ini. Jadi dengan mendapatkan banyak pengalaman, siapa tahu nanti bisa menambah apa namanya referensi seperti itulah Bu Agung. Oke, jadi Ibu berencana untuk terus berlatih untuk mengembangkan kompetensi inti coaching Ibu. Dalam hal ini Ibu bisa berkolaborasi bersama rekan-rekan maupun dengan Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu, Ibu Ye. Iya benar, betul sekali Bu Ye. Agung. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini, Bu Ami? Baik, periode minggu ini mungkin belum Bu ya, karena masih sibuk dengan rapotan karena akhir Oke, semester. Mungkin betul. nanti menjelang sudah agak lebih reda ya pekerjaannya, ketika entry nilai sudah selesai, Ya. mungkin nanti ketemu ketika ketemu dengan Bapak sekolah, Bapak Kepala Sekolah di saat waktu senggang, saya akan melakukan. Mungkin minggu-minggu inilah Bu Agung ya. Oke, jadi mulai minggu ini Bu Ami berencana ketika waktu senggang akan merealisasikan rencana Bu Ami tadi. Oke, luar Nggih, biasa. nggih Baik Bu seperti Ami, itu. nggih, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Bu Ami sudah mampu melakukan refleksi tadi, kemudian Bu Ami juga mampu menyusun rencana pengembangan area kompetensi khususnya di mengajukan pertanyaan berbobot, dan Bu Ami juga sudah menemukan rekan kerja dan kepala sekolah yang bisa membantu Bu Ami untuk mengembangkan kompetensi inti tersebut. Jadi Nggih. selamat Bu Ami, apa namanya, silakan, tidak ada henti-hentinya Bu Ami untuk berlatih terus-terus menerus untuk meningkatkan uh, pengembangan kompetensi inti coaching ini Bu Ami nggih. Nggih, terima kasih tentunya juga Bu Agung atas masukan dan umpan balik yang sudah diberikan demi kemajuan apa keterampilan coaching saya. Terima kasih banyak Bu Agung. Nggih, sama-sama Bu Ami. Nggih, Bu Ami, tampaknya kegiatan kita akhiri saja nggih, karena waktunya juga sudah apa namanya, tidak memungkinkan kita untuk apa namanya membahas hal-hal yang lain. Jadi mungkin kita bisa bertemu di pertemuan lain. Nggih, Oke, nggih, nggih, nggih. Tiang nggih. tutup Bu Ami. Selamat Nggih. siang. Selamat siang Bu Agung. Selamat, Semua. selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Agung, terima kasih banyak.